Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Video ini hanya sebuah ide kecil dari saya ya guys ya. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, idenya itu untuk cara backtest ya, khususnya day trading. Jadi untuk trading harian. Yuk kita mulai. Nomor 1, tentukan dulu jadwal trading teman-teman. Pagi, siang, sore, atau malam. Sesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Kan teman-teman ada yang kerja pagi, ada yang kerjanya siang atau sore, atau bahkan kerjanya di malam hari ya. Jadi nanti teman-teman tentukan jadwal trading. Nah ini penting guys. Kenapa? Supaya jadwal trading kita teratur. Kalau jadwal teratur kan enak guys nanti tradingnya. Nah yang nomor 2, pakai tool session. Nomor 3-nya, pilih pair sesuai session guys ya. Ada pasangan USD, Euro, GBP, Eropa ya. Lalu ada pasangan Asia gitu. Kalau tradingnya malam ya pilihlah pasangan yang ada USD-nya. Kalau tradingnya siang atau sore, pilih yang pasangan Eropa. Kalau tradingnya pagi, pilih pasangan yang ada JPY, Audi, NZD, nah kayak gitu ya. Oke, nomor 4, ambil data hanya pada session yang dipakai untuk trading. Sesuaikan pairnya ya. Nah, ini penting guys. Kenapa? Kalau teman-teman hanya bisa trading pada malam hari, contoh di New York Session, lalu teman-teman backtest ambil data di Asia Session, nah itu nggak nyambung guys. Datanya sia-sia, jadi nggak valid. Nah, di sini pentingnya kita untuk mengambil data yang valid. Oke, lanjut dulu. Nomor 5, rekomendasi time frame-nya itu H1 ke bawah ya guys ya. Karena ini idenya khusus trading harian ya. Jangan H4 ke atas, nanti beda lagi. Itu untuk swing trading atau position trading ya. Saya akan berikan gambaran secara sederhana terlebih dahulu ya guys ya. Jadi kayak gini, saya bagi 3, ada Asia ya. Sebentar ya. Lalu ada sesi Eropa, saya tulis London gitu ya. Kemudian ada sesi US ya, New York. Oke. Nah, jadi nanti gini. Misalkan teman-teman mau trading malam ya, bisanya di malam hari. Nah, pola yang ada di Asia jangan diambil sebagai data, guys. Teman-teman ambil data, ambil polanya itu di sesi New York gitu. Asia sama London jangan diambil. Atau yang kedua, sesi Asia jangan diambil, sesi Londonnya diambil juga. Kenapa? Contoh, teman-teman ambil pola dominan break di London. Nah, ini bisa aja ya reaksinya. Ya, nanti reaksinya itu sampai di New York sini gitu. Jadi ambil pola di London, juga ambil pola di New York. Minus Asia aja gitu. Nah, dengan demikian guys, data backtest teman-teman itu bisa lebih spesifik, bisa lebih valid. Nah, kalau teman-teman bisanya trading hanya di Asia sesi ya, mungkin siang atau malamnya itu teman-teman kerja. Nah, ya berarti ambil datanya di Asia sesi. Nah, ini nanti teman-teman atur sendiri ya, gimana yang terbaik untuk mengambil data backtest itu supaya tidak bias gitu loh. Data backtest teman-teman itu lebih spesifik. Jadi seperti itu guys. Oke, kita langsung ke chart ya. Yang pertama teman-teman setting dulu ya chartnya ya. Ini kan saya pakai Forex.com, ini ada titik 3, lalu masuk ke setting. Nah, di simbol ini di bagian yang bawah ya guys ya. Nah ini setting UTC plus 7. Lalu yang kedua di tab event ini ya. Event ini nanti session breaks-nya. Nah, dicentang. Ini untuk day separator guys ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ini day separator. Pada video kemarin guys, saya itu memakai tool session ini ya. Nah ini sudah saya bintangi ya, FX Market Session. Setelah saya cek-cek, ini juga hampir sama guys, trading session by Sonar Lab. Kalau yang kemarin itu saya pakai yang Boitoki ya, ini sama aja, nanti mirip. Nanti teman-teman coba cari aja ya, FX.
Nah, FX market session nanti ya, buy Boy Toki, klik. Lalu untuk ini apa namanya, moving average-nya ya. Moving average. Nah, ini saya pakai yang simple aja ya. Klik. Nah, jadi dua ini ya guys ya. Oke, kemarin saya memakai ini ya, time frame M30 ya. Nah, jadi settingnya gini guys. Untuk moving average-nya ini kemarin itu saya pakai 50 ya, tapi saya kunci di H1 ya. Jadi basic penelitian saya itu di 1 jam, sehingga saya menggunakan 50. Tapi kalau di MT4 kan nggak bisa guys, nggak bisa dikunci seperti ini ya. Nah, kalau di MT4 itu saya menggunakan 100. Nah, ini sama aja kok. Ini 100 ya. Lalu ini tetap pada default ya, pada chart ya. Nah, seperti ini. Nah, ini 100. Nah, seperti ini. Jadi di MT4 saya menggunakan SMA 100. Ini untuk ini aja, apa namanya? Visualisasi aja. Visualisasi tren gitu ya. Lalu untuk trading sessionnya ini ya. Nah, ini saya hanya menghilangkan ini guys, tabel ini ya, pojok kanan atas ini ya. Ini saya hilangin, saya nggak perlu itu pada ini ya, input style. Nah, style kemudian di bawah, nah ini guys, tabel. Nah, tabelnya ini dihilangin ya. Nah, jadinya seperti ini guys. Ya. Seperti ini ya. Oh iya, ini kan nggak banyak ya guys ya. Sebelah kirinya ini kan nggak banyak, hanya di sini. Nah, ini kalau mau banyak, gini settingannya. Ini inputnya. Nah, ini kan cuma 10. Jadi historinya itu cuma 10. Nah, ini kasih aja yang banyak. Contoh 5.000 gitu ya. Jadi historinya bisa banyak. Nah, ini ya guys ya, sudah keluar ya. Nah, ini sudah banyak guys. Nah, kayak gini ya. Jadi sudah banyak ke belakang. Oke. Nah, yang di video kemarin itu kan saya menggunakan dominant break atau CB1 ya. Pola Fibo Musang ya guys ya. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh aja guys ya. Jadi saya hanya tradingnya siang sampai malam ya. Saya cari pola di London atau di New York gitu. Nah, contoh seperti ini guys. Mulai garis London ini ya guys ya. Garis London ini itu saya sudah mulai menganalisa. Ya, saya analisanya itu harga turun ya, sempat naik, turun. Ya. Turun terus sampai di sini. Ya. Baru muncul candle bullish. Ya. Nah, di sini guys, ini adalah initial break-nya. Ya. Initial break. Lalu ini resisten terdekatnya. Nah, ini kan CB1 guys. Coba ya. Ini saya besarin dulu. Ini guys ya. Candle bearish ini itu adalah initial break-nya. Jadi saya kasih tanda seperti ini. Lalu resisten terdekatnya itu ini kan. Biru, merah. Jadi ini resisten terdekat. Nah, ini sudah di break ya guys ya. Maka ini sudah menjadi CB1 dan lalu saya tarik Fibonya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung ke 261 profit. Nah, kayak gitu guys. Saya ingatkan lagi, sebelum backtest teman-teman harus memahami materi yang akan di backtest guys. Karena itu penting ya. Kita harus benar-benar paham dulu materi yang akan kita backtest. Kalau kita backtest sebuah pola tanpa mempelajarinya terlebih dahulu, nah itu nanti bisa berbahaya guys. Oke, kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Oke, lalu ini guys. Sesi Tokyo ya, Asia ya, naik. Kemudian ini turun. Ya, turun ini muncul candle bullish ya, sehingga ini adalah initial break-nya
Nah, seperti ini. Oke. Ini nih, kalau kita mau naik ya, ini harus di break supaya bisa menjadi dominan break buy. Nah kan gitu, dari turun, muncul candle bullish ini sebagai inisial breaknya. Nah ini guys, ini nggak mampu ya, dari sini ke sini nggak mampu naik, malah ngebreak. Sehingga ini patokannya sekarang. Nah lalu muncul candle bullish. Nah candle bullish ini mengakibatkan candle di sebelahnya menjadi inisial break. Aduh sorry guys, bentar guys ya. Nah kayak gini, inisial break. Nah inisial break ini guys, ya di sebelah kirinya ini ada resisten. Nah ini. Nah seperti ini. Nah ini menjadi CB1 guys, pola CB1. Lalu saya tarik Fibonya di sini sama di sini ya, lower shadow ya. Nah langsung profit guys, enak ya. Oke kita lanjut lagi ya. Nah ini seru guys, ini nanti akan membuat kita pusing 7 keliling. Kelihatannya guys ya. Jadi gini, dari sesi Tokyo ya, ini harga naik, kemudian masuk sesi London ini muncul candle bearish guys. Ya, dari naik ini berarti ini adalah inisial breaknya. Nah, ini adalah inisial breaknya. Ya, nah ini belum mampu ngebreak support di bawahnya. Ini ya ada support ya. Nah, ini belum mampu nih. Berarti ini gagal, masih belum mampu menjadi CB1. Ya, jadi belum bisa kita ambil. Lalu muncul candle lagi bullish. Nah, apakah ini pola dominan break? Ya, kalau kita nggak melihat kiri kanannya, hanya melihat candle 4 ini, ya, ini adalah pola dominan break. Apakah kita akan ambil dominan break ini? Nah, itu pertanyaannya. Teman-teman harus memahami dulu, Fibo Musang itu bagaimana? Ini dominan break yang valid atau enggak? Saya kasih PR ya, teman-teman jawab. Oke, saya kasih tadi guys gini. Anggap ini dominan break ya guys ya. Anggap dominan break. Lalu kita pasang Fibo di sini sama di sini. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah ini lahir candle ini, kemudian di sini kita buy. Ini naik, nggak jadi ya, nggak sampai di 161, dia turun. Malah turun lagi. Bullish, kemudian bearish. Lalu coba lihat. Ini ya, candle bullish ya, dikalahkan oleh candle bearish ini. Jadi apa? Dominan break sell. Nah, seperti ini ya. Jadi inilah inisial breaknya. Harga naik ya. Naik. Kemudian ada inisial break menjadi dominan break. Nah, ini juga saya kasih PR teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu kita pasang Fibo di sini. Nah, lihat. Berhasil ya. Sampai sini ya, sampai 2618 ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung. Yang mana yang kita ambil? Nah, itu loh guys masalahnya. Baik backtest maupun forward test, satu yang krusial, teman-teman harus paham dulu materi yang mau di backtest maupun di forward test. Nomor satu yang harus dilakukan itu adalah belajar materi guys. Benar-benar pahami dulu. Setelah paham, baru teman-teman backtest dan forward test. Supaya apa? Supaya data backtestnya, data forward testnya teman-teman tidak bias gitu loh. Karena teman-teman sudah tahu rules dari metode yang teman-teman pakai. Di video ini saya nggak akan membahas tentang materi ya. Ini hanya menyampaikan ide cara backtestnya saja ya. Yang seperti saya sampaikan di depan ya. Ide untuk day trading ya. Backtest day trading gitu. Oke, jadi menurut saya ya guys ya. Ini ya yang saya gambarkan ini tadi itu
menentukan nanti bahwa metode yang kita backtest itu baik nggak kita gunakan gitu. Maka untuk pengambilan data pun kita harus benar dulu nih. Yang terakhir saya beri ini ya guys ya, gambaran lebih nendang lagi ya. Jadi seperti ini ya guys ya. Teman-teman kan ada formulir backtest ya. Sebentar saya gambarkan terlebih dahulu. Teman-teman ambil semua data deh ya, seperti yang teman-teman lakukan. Baik pola di Asia itu dimasukkan formulir, pola di London juga dimasukkan, pola di US juga dimasukkan. Contoh seperti ini. Trade 1 ya, trade-nya win ya, menang. Kasih keterangan juga. Ini polanya di mana? Contoh, oh ini polanya di Asia. Ya. Lalu trade 2 lose. Polanya di mana? Di US session ya. Lalu trade yang ketiga win. Ini polanya di mana? Oh, di London. Lalu trade yang keempat lose misalkan di Asia. Trade yang kelima win di London. Trade yang keenam win di London. Trade yang ketujuh win di US. Trade yang kedelapan loss di Asia. Jadi ini data mentah ya, raw data. Jadi semua data dimasukkan tapi dikasih keterangan ini. Ya. Lalu teman-teman analisa nih keterangan ini. Ini contoh ya guys ya. Contoh teman-teman itu di Euro USD. Nah, ambil semua datanya, raw datanya, data mentahnya. Kemudian dari tabulasi ini teman-teman analisa. Nah, analisanya itu begini guys. Analisanya itu teman-teman korelasikan antara ini ya, dua kolom ini. Jadinya nanti seperti ini. Trade yang menang ya, yang win itu di Asia berapa persen ya, di London berapa persen, di US session berapa persen. Kemudian yang lose ya, di Asia berapa persen, di London berapa persen, di US berapa persen. Contoh nih, teman-teman ketemukan bahwa setelah data mentah ini teman-teman analisa lagi, ternyata win-nya itu berada di London. Persentasenya lebih besar di London, win-nya. Nah, untuk lose-nya ya, untuk lose-nya ini ternyata yang paling kecil juga di London. Ini sebuah contoh aja ya guys ya. Nah, jika ketemu analisa seperti ini, berarti tradinglah saat sesi London gitu. Jadi ini datanya lebih spesifik. Dari raw data ini, data mentah, keseluruhan sesi ya, semua data diambil. Tapi kita kasih keterangan ini. Nah ini loh guys, yang excellent itu. Kita kasih keterangan. Lalu kita analisa lagi, menghasilkan spesifik data gitu. Contoh misalkan ini ya, apa namanya? Ternyata Euro USD ini pair dominan break-nya ya, contoh ya. Ternyata di Asianya itu yang bagus. Ya, loose-nya korelasinya dengan di Asia ini paling rendah gitu loh. Jadi kan bagus. Ya, loose-nya paling rendah. Nah, ya sudah, tradinglah saat sesi Asia untuk pair Euro USD. Nah, ini contoh aja ya guys ya, untuk menganalisa raw data ini loh. Nah, saya harap di sini teman-teman mudah ya untuk memahami ya. Ya, memang tentunya kalau kita mengambil raw data mentah, itu akan butuh effort lagi guys. Kenapa? Karena semua data kita teliti. Tapi kalau teman-teman mungkin nggak mau repot ya, lebih singkat. Nah, teman-teman sesuaikan aja ini jadwal tradingnya itu kapan gitu. Jadi ambil data trading pada jadwalnya gitu, supaya datanya lebih spesifik. Nah, saya harap video ini bisa memberikan teman-teman gambaran ya, cara mengambil data backtestnya itu bagaimana, supaya data backtest
backtest kita itu lebih spesifik sehingga trading kita nantinya bisa baik. Oh ya, yang terakhir ya guys ya. Jadi gini, contoh ya, misalkan berdasarkan tabulasi raw data ini ya, keseluruhan data ini ya, keseluruhan semuanya itu didapatkan winning rate-nya 30%. Ya, contoh 30%. Risk reward-nya 1:3. Kita ambil 1:3. Nah, ini kan kurang bagus ya guys ya. Tapi setelah teman-teman melakukan analisa seperti ini, ya, data mentahnya dianalisa lagi, diolah lagi, ternyata di sesi Asianya ini yang baik. Lalu teman-teman trading realnya, nah itu bisa gini loh. Nanti bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi 60% winning rate-nya. Nggak sesuai 30% data ininya, nggak sesuai. Tapi malah menjadi lebih baik karena teman-teman sudah analisa ulang gitu. Datanya lebih spesifik. Berhasilnya hanya di sesi Asia. Contohnya seperti itu. Saya harap gambaran atau ilustrasi seperti ini mudah dipahami ya. Dan terakhir ya, benar-benar terakhir ini guys. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan, pastinya teman-teman pelajari metodenya dengan baik ya, seluk-beluknya. Entah itu SMC, Fibonacci, Fantastic Five, ICT atau apapun itu metodenya. Teman-teman pelajari dengan baik supaya nanti masuk ke dalam backtest atau forward test itu lebih enak gitu loh, lebih nyaman. Pelajari dulu aja, nggak apa-apa. Ya, teorinya, konsep dasarnya itu bagaimana supaya teman-teman nggak salah dalam mengambil data nanti. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu aja ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.